Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sahabat Morning Christ yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali mari kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Karena sungguh kalau kita mensyukurinya, kita akan kagum akan kasih Allah yang begitu banyak dan begitu dahsyat. Bahkan kekaguman itu akan membuat kita menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita, penuh rasa syukur, penuh dengan rasa ceria. Karena apapun yang terjadi, bahkan ketika tufan keras sekalipun kita hadapi, di situ tetap kita melihat kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan menyertai. Mari kita akan buka Morning Christ hari ini dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih, berkat-Mu selalu ada mengiringi perjalanan hidup kami. Dalam suka maupun duka, Tuhan selalu menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kembali kami ingin merenungkan firman-Mu, biarlah kami terus dikuatkan oleh firman tersebut. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Christ yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali bersama Pak Irianto Ganda Seteja, yang hari ini juga ingin berdiskusi dengan kita tentang ini Pak Her. Bagaimana kesulitan, kesukaran seringkali justru mendatangkan kebaikan buat kita. Bahkan kadang-kadang dalam situasi tertentu kita merasa putus asa banget. Tapi ternyata kita mendapat banyak berkat melalui kesulitan tersebut. Misalnya ini, banyak anak kan hari ini suka komplain ini pada orang tua. Wah, saya dididik oleh orang tua dengan cara yang tegas, yang keras. Tapi ternyata di balik didikan orang tua yang keras dan tegas itu justru berkat itu. Yeah. Membuat anak itu bisa mandiri dan sebagainya. Pak punya pengalaman seperti ini? Ya, jadi saya harus bersyukur Pak Paulusli karena ibu saya itu mengajar saya sedemikian rupa didukung dengan keadaan bahwa zaman dahulu kala itu kan belum model ada asisten rumah tangga. Betul. Sehingga saya dipersiapkan oleh ibu saya itu menjadi asisten rumah tangga. Jadi ketika sudah mulai besar, sudah bisa disuruh-suruh, lalu ibu saya itu kalau saya pulang dari sekolah, saya itu saat itu masih SD Pak, sudah mulai kelas 4 rasanya. Nah, ambilkan mangkok katanya. Jadi ibu saya sudah masak di dapur, ambilkan mangkok, bawa ke dapur ya. Nih mangkoknya ibu. Lalu kemudian setelah diisi masakan, taruh di meja makan buat ayahmu nanti. Nah, ambilkan ini wadah nasi. Jadi kan ibu sudah masak nasi. Lalu nasi itu zaman dahulu harus dikipasi begitu ya, tidak seperti sekarang dikipasi. Nah, saya juga belajar tangan satu ngipasi, yang satu ngaduk-ngaduk nasinya supaya uapnya hilang. Kemudian setelah masuk di ceting nasi itu taruh di meja makan. Nah, ambil gelas isi air teh katanya begitu. Taruh di meja makan. Setelah siap semua, panggil ayahmu yang jadi ayah ada di warung, kami punya warung kecil. Panggil ayahmu biar makan siang di meja makan dulu begitu. Nah, dari situ kemudian saya kok jadi mencintai pekerjaan seperti chef, jadi bisa masak gitu loh Pak. Iya. Padahal waktu itu seperti disuruh-suruh ya. Sepertinya seperti dipaksa harus ini, harus itu, ini itu. Iya. Tapi justru lalu Pak Her jadi suka memasak, bahkan memasak itu menjadi jalan penghidupan juga ya kan? Iya. Nah, kalau itu kita jadi teringat cuma dikasih Tuhan dengan Amsal 1 ayat yang ke-8. Iya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Rupanya seorang ayah atau seorang ibu bisa mendidik kita melalui tugas-tugas, melalui
ajaran-ajaran, dan kadang-kadang tuh tampaknya tugas-tugasnya tuh menyakitkan ya. Pada Iya, masa iya. Pak Air masih muda mungkin juga merasa jengkel juga kan. Iya. Wah, disuruh ini itu, ternyata di balik semua itu ada berkat. Iya. Yaitu dibentuk menjadi pribadi yang mandiri, Iya. bisa pribadi bahkan memiliki hobi melayani, hobi memasak dan sebagainya. Tapi ngomong-ngomong, masak apa yang Pak Air belajar dari seorang ibu? Iya, termasuk juga kan yang anekdotnya itu orang masak apa, merebus air pun tidak bisa katanya gitu ya. Padahal itu yang namanya masak air pun juga perlu keterampilan. Ya masak nasi juga itu bukan hal yang mudah, perlu jam terbang. Kemudian ya apapun lah Pak. Tapi kalau jenis masakan, Pak Air yang belajar dari ibu apa ini? Seorang ibu masakan apa yang belajar? Ya katakanlah juga misalnya bikin sambal goreng lah, mau terserah mau ati ampela atau mau apa bahannya. Kemudian juga bikin nasi goreng lah, bikin nasi goreng juga kan nggak mudah itu Pak. Iya betul. Iya. Ya, yang jelas dari ketaatan kita sebagai anak untuk dalam tanda petik disuruh-suruh tadi, lalu menjadi bisa belajar ini itu. Iya. Ya, rupanya di balik segala beban yang Tuhan izinkan terjadi melalui orang tua kita, melalui orang tua yang disiplin, mendidik kita juga menjadi pribadi yang disiplin, yang bisa mengerjakan ini itu. Ya, karena itu mari kita bersyukur karena itu terhadap orang tua kita masing-masing. Betul gitu Pak Her? Iya Pak. Kita bersyukur bagaimanapun orang tua kita itu dipakai Tuhan untuk mendidik kita. Bahkan sikap kerasnya orang tua yang suka mendisiplin kita justru membuat kita memiliki mentalitas yang kuat, yang mandiri. Nah, Amsal 1 ayat yang ketiga, jemaat kasih Tuhan dikatakan demikian. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Jadi memang Tuhan mendidik kita melalui orang tua, melalui segala sesuatu, melalui firman, melalui kehidupan ini. Kalau kita mau peka, Tuhan sedang mendidik kita menjadi lebih pandai. Membuat kita lebih hidup, tahu apa yang benar, yang adil, yang benar, yang jujur. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi apa yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, pada kita sebagai anak misalnya, melalui perilaku orang tua, makin lama makin cerdas. Makin punya pengalaman tadi yang dialami oleh Pak Herianto. Makin pengalaman. Dan makin punya banyak pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, karena itu buat anak-anak muda dan generasi muda jangan suka mengeluh ya, kalau disuruh-suruh, kalau diminta membantu orang tua, kalau diminta membantu guru, atau diminta ikut melayani di gereja. Semua itu akan membuat kita makin cerdas, makin berpengalaman, makin banyak pengetahuan, makin bijaksana. Nah, bicara soal pendidikan Tuhan, Pak Herianto, tadi kan orang tua mendidik lewat macam-macam. Kalau Tuhan mendidik, yang pengalaman Pak Herianto lewat peristiwa apa? Misalnya saja. Misalnya juga begini Pak, tidak semua orang laki-laki itu suka ke pasar. Ya. Nah, itu urusannya juga dengan tawar-menawar memilih daging yang bagus, misalnya begitu. Nah, saya sejak kecil itu mulanya magang dengan kakak saya yang besar. Jadi ketika ibu saya tidak lagi jadi penjual kain di pasar baru di Bandung, kemudian kami tinggal di kota yang kecil, ibu saya tidak lagi belanja ke pasar, sayalah yang kemudian mulai diterjunkan belanja ke pasar. Nah, kemudian setelah itu saya jadi ahli, jadi beli daging itu dengan bapak yang mana, dagingnya milihnya yang seperti apa. Jadi saya juga pintar menawar. Kemudian juga itu sangat diperlukan ketika hidup, ketika punya pasangan. Justru saya yang menawar Pak. Ya, oke. Ya, dengan apalagi misalnya di Jogja ini kan istri saya tidak bisa berbahasa Jawa, lah saya yang pakai bahasa yang halus sehingga barang dapat yang bagus, harganya murah. Ya. Itu sangat menarik, sangat menguntungkan saya. Baik. Jadi itu pengalaman itu karena dulu oleh orang tua disuruh belanja ya. Iya. Disuruh ini itu, jadi sekarang jadi
pengalaman masa kecil, didikan orang tua menghasilkan keuntungan-keuntungan di masa kini. Ya. Nah, karena itu kita jadi ingat itu, Pak Aher dan orang-orang yang dikasihi Tuhan semua, bahwa kadang-kadang masa lalu yang kita anggap sebagai beban, masa yang lalu kita anggap sebagai kenapa orang tua kok begini begitu, anak kok disuruh ke pasar, kok disuruh belanja dan sebagainya. Ternyata di masa kemudian justru itu menjadi satu berkat yang tak terkira, ya kan? Nah, kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan tofan keras melanda hidup kita di masa kini, masa lalu juga, supaya membuat kita kuat di masa mendatang, supaya kita makin bijak. Seperti kata firman Tuhan di Amsal 1 ayat yang keempat, memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan pada orang muda. Karena itu cuma dikasih Tuhan hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, jangan kita mengutuki hari ini. Juga apapun yang terjadi di masa lalu dalam hidup saudara, jangan kutuki masa lalu. Karena selalu ada hikmah dari sebuah peristiwa. Selalu ada kekuatan di balik kelemahan, selalu ada berkat di balik segala ujian, baik di masa lalu maupun hari ini. Jadi kalau hari ini kita masih menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan hidup, optimis dan tetap beriman pada Tuhan. Karena esok dan selanjutnya, semua yang kita anggap buruk di hari ini, semua yang kita anggap beban di hari ini, bisa jadi alat Tuhan, berkat Tuhan di masa mendatang. Mari hidupi hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita. Berkat Tuhan, hitung saja. Dari mana? Jangan cuma yang baik-baik. Bahkan yang tidak baik, beban, kesulitan, bisa jadi berkat di hari esok dan selanjutnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dari pengalaman Pak Herianto kami belajar ternyata orang tua yang Tuhan taruh dalam hidup kami memiliki banyak peran dalam mendidik, menyiapkan kami untuk makin siap menghadapi hari ke depan. Bahkan dari pengalaman tersebut kami belajar, ternyata beban dan kesukaran di masa lalu seringkali jadi berkat di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, itulah membuat kami optimis menghadapi hari esok dan selanjutnya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bila tofan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan